Beberapa waktu lalu, publik sempat dihebohkan dengan dugaan perselingkuhan vokalis Last Child Virgon dengan seorang wanita bernama Tenri Anissa. Sebagai seorang istri, Inara Rusli telah melaporkan Virgon dan Tenri atas tuduhan perzinahan di Polda Metro Jaya. Atas pelaporan tersebut, Virgon maupun Tenri memenuhi panggilan kepolisian secara bersamaan. Lantas, bagaimana tanggapan Inara terkait pertemuan tersebut? Tenten dan Virgon ketemu ngobrol biasa aja sih. Biasa aja. Biasa aja. Jadi sebenarnya nggak ada obrolan. Jadi tadi kan mulanya juga sekitar jam 4 ya. Jadi langsung masuk, ditanya sudah selesai, masuk pulang. Tapi berarti apa sependapat juga sama Virgon mungkin karena kan kalian berdua yang dilaporin bukan berselingkuhan kan oleh si Inara ya. Sependapat juga berarti sama tadi pendapatnya sama Virgon sendiri bahwa nggak ada itu. Iya, tadi ada beberapa pendapat yang sama kan, juga ada konfrontirnya, juga ada konfirmasi dari supir dengan si Virgon kan. Jadi ya antara mereka berdua dan saya sama dia, saya sama supirnya juga. Nanti sempat dengar katanya tadi sempat mau cabut laporan, bener nggak sih? Nih jawab nih tanya langsung nih. Nggak ada. Tidak ada. Tahu dari mana? Ya nggak ada dengan pagar aja katanya mau cabut laporan. Belum saya ini belum. Jadi kan kita ada juga laporan di cyber. Sekarang masih proses penyelidikan. Belum sampai saat ini belum ada niat. Ini agendanya adalah agenda konfrontasi ya antara kami dengan Mas Agung dan Pak Tenri ya. Nah, intinya itu sampai sekarang masih berproses, intinya itu doang sih. Gitu. Apa bang? Poin-poinnya nanti dari pihak penyidik, kewenangan penyidik semua bisa kami ungkapkan di sini sih. Garis besarnya tentang apa aja? Nggak bisa, kami mohon maaf nggak bisa seperti itu karena masih berproses nanti kalau mau. Artinya ada bantah-bantahan apa aja? Nggak ada. Semua sesuai dengan pertanyaan yang ada disampaikan sih. Itu aja. Sendiri gimana bang Virgon ini perselingkuhan, membantah itu bang atau gimana? Nggak ada itu, nggak ada. Pertanyaan itu nggak ada. Berarti lebih ke apa bang? Lebih ke restoratif justice sih sebenarnya. Udah arahnya ke restoratif justice ya. Tapi tadi dari pihak Tenri bilang nggak ada arah ke situ. Nah, menanggapinya gimana? Ujungnya nanti akan ke situ. Ujungnya akan ke situ. Kalau macam apa yang mereka bicara itu haknya mereka bicara seperti itu. Tapi yang kami ketahui bahwa prosesnya menuju ke restoratif justice. Apa mungkin alasannya apa mungkin pihak kepolisian ingin menginginkan kasus ini untuk restoratif justice? Apa mungkin alasannya? Begini, peraturan Kapolri bahwa segala persoalan hukum itu tidak harus diselesaikan secara hukum. Hal yang diutamakan untuk penyelesaiannya itu dengan cara restoratif justice. Jadi saya berharap dengan restoratif justice ini semua diselesaikan secara kekeluargaan. Kasih menurut sama anak-anak. Tunggu ya. Sampai terakhir tadi aja masih titip-titip asuransi ya buat anak-anak. Gitu-gitu aja sih kalau untuk urusan hukum. Aku serahin semua penuh ke tim kuasa hukum. Gimana? Kakak? Jadinya karanya kemana aku serahin semua, aku percaya sama mereka sih. Itu ada tuntutan dari internal ya. Masih setelah mungkin beres semuanya ini urusan hukum, kita akan ketemu keluarga sama keluarga untuk ngomongin masalah gimana ke depannya untuk anak-anak dan itu bukan konsumsi publik. Berarti Bang Virgon sendiri apa mungkin dengan kasus ini? Semuanya berdamai, Tenri cabut laporan, terus Inara juga ada cabut. Nggak ada, gimana aku selain semuanya ke pengacara, mereka kan berbaik. Tadi ketemu Tenten ada pembicaraan apa Bang Virgon? Abang udah siap belum bang? Inaranya sendiri kemarin bilang udah mata bercerai, abang sendiri udah siap atau gimana? Gimana yang ngejawab ya? Aku hari ini di sini loh. Sidang cerai itu udah masuk tahap-tahap akhir gitu. Maksudnya pertanyaannya agak gimana ya? Sama-sama udah siap lah. Lahir batin semuanya karena pilihan untuk dari awal untuk bercerai kan karena emang aku nggak mau berkonflik lagi ya. Di depan anak-anak terutama nggak bagus untuk mereka pertumbuhan kayak jadi ya udah. Dan mungkin kalau dari sisi lain mungkin memang udah nggak jodohnya mau diapain. Artinya udah move on membangun ini membangkit nih dari teman-teman kita ya kebetulan ada untuk tudingan acara lagi. Gimana aku juga bingung mau nanggepin apa, kan aku nggak hadir di sana.
Kak, tuntutan Kak Inara yang 12 miliar menurut Virgon katanya terlalu lebay nih, itu seperti apa sih nanggapinnya? Terlalu besar kata Virgon. Aku kurang tahu sih kalau mengenai itu ya, karena kan kuasa hukum aku kan mungkin punya perhitungannya ya berdasarkan ilmu yang dia punya, karena kan yang sekolah hukum kan bukan aku ya. Mungkin ada perhitungan-perhitungan lain, misalkan mengenai uang sekolah anak kayak gitu. Karena kan namanya biaya sekolah anak itu kan setiap tahun kan pasti naik ya, ada kena istilahnya inflasi ya gitu. Jadi itu juga tidak masuk dalam perhitungannya beliau lah gitu. Tapi kalau untuk rumah sama kendaraan masih boleh dipakai sama Kak Inara dan anak-anak sama Virgon? Oh iya dong, anak-anak tinggal di mana? Tapi Kak Inara ini kan soal nyari kerja tanggung sendiri, tapi itu kan udah biaya dari bapaknya, itu dari Kak Inara sendiri akan membiayakan sendiri apa gimana sih untuk anak-anak? Memang sudah dari awal juga aku cari uang juga, karena kan untuk apa ya istilahnya menggenapi bulanan yang kurang. Makanya ini sekarang kan launching salah satunya gitu, salah satu usaha aku ya launching Inara AI ini kan. Ya salah satunya ya untuk memenuhi selisih dari bulanan itu tadi. Gitu Mas. Nggak ada yang panas. Mas Ari itu menurut Mas Ari. Kan laporannya udah lama dan baru bergerak hari ini. Oh, kurang tahu kalau soal itu. Kurang tahu. Soalnya kalau aku tahu, kalian harusnya curiga dong. Udah kong kali kong berarti. Iya. Ntar dikiranya aku ini lagi settingan. Inara, ini soal pemilikan borgol nih yang katanya dipakai Virgon untuk hukum anaknya, seperti apa sih Kak? Oh kalau itu aku belum bisa bahas, aku nggak bisa bahas di sini karena itu kan bagian dari alat bukti di pengadilan ya. Jadi ya keperluannya hanya untuk di pengadilan aja. Tapi masih boleh yang ngizinin Virgon ketemu anak-anak Kak? Kan kemarin mereka habis dari Bandung. Kalau nggak diizinin dulu gimana caranya bisa ngajak anak-anak? Tapi nggak menutup berarti ya kayak? Nggak pernah. Kak Inara kemarin Bang Mulka sempat bilang kalau Virgon kalau di rumah kerjaannya main HP, gitaran gitu. Benar nggak sih Kak? Ya gimana sih dia kalau lagi di rumah gitu? Oh nggak tahu sih. Yang aku tahu kan cuma dulu ya. Kalau sekarang ya mudah-mudahan dapat inayah dan hidayah. Kabar kurang menyenangkan datang dari keluarga selebriti Baim Wong dan Paula Verhoeven. Pasalnya beberapa waktu lalu mereka mengalami kecelakaan tunggal saat hendak keluar dari mal di kawasan Jakarta Selatan. Mobil yang dikendarai Baim Wong menabrak tembok parkiran sampai mengakibatkan mobilnya rusak parah. Benturan yang sangat kencang membuat para penumpang yang ada di dalamnya cukup kaget. Paula membeberkan tidak ada korban dalam insiden tersebut. Namun pada saat kecelakaan terjadi, mereka membawa kedua anaknya yaitu Keanu Tiger Wong dan juga Kenzo El Drago Wong beserta kedua asisten mereka. Dari insiden yang telah terjadi nampaknya tidak membuat kedua anak mereka trauma. Lantas bagaimana keadaan mereka setelah insiden kecelakaan itu terjadi? Paula, enggak sih, cuman pas turunan di parkiran mall, terus kan emang agak curam banget itu, terus udah nyenggol tembok gitu. Posisi di dalam mobil siapa aja Paula? Kita semua, sama Keanu, Kenzo, Mas Sister, dan Mbak Im yang nyetir. Mbak Im yang nyetir? Tapi itu kecelakaan tunggal? Ya, iya, karena kan ini emang banyak di temboknya juga bagian banyak ininya kan baret-baret mobilnya gitu kan juga emang agak curam sih di situ, jadi emang kencang habis itu, tapi untungnya sih normal lagi sih, cuma sempet kaget aja juga. Itu nabrak pembatas ya atau apa? Bukan, temboknya. Oh, temboknya. Itu kan turun tuh. Oh. Turun. Nah itu emang agak curam, jadi pas itu tikungan gitu, pas nikung gini terus agak kenapa? Benturannya cukup kencang nggak? Lumayan, tapi cuman alhamdulillahnya mobilnya doang yang gitu yang kena. Tapi katanya kepental anak-anak.
Enggak sih, Kenzo-nya aja kan dia di pangku. Nah terus kayak gitu kebetulan pas lagi dia kan nangis minta nonton gitu. Jadi emang pas lagi aku kempit, aku pegang langsung refleks aku pegang gitu. Terus Baim kaget banget lah ya dengan itu. Iya. Kita juga bingung kok kurang kok bisa kena ke situ gitu loh, karena kan sebenarnya kan biasa kan lewat situ, tapi tiba-tiba pas kemarin itu langsung aku pikir nabrak mobil orang atau apa gitu. Tembok Kondisi sekarang gimana semuanya? Apa-apa, alhamdulillah saya cuma mobilnya doang untungnya. Anak-anak ada rasa trauma sendiri nggak sih? Enggak sih. Tapi yang nyetir itu Bang Baim sendiri? Iya. Tumben nggak pakai supir bola? Ada, cuman kita 2 mobil kenapa ada acara gitu, jadi emang pas lagi drivernya di mobil kakak. Kondisi mobil sendiri sekarang gimana? Lagi di bengkel. Kerusakannya apa aja? Di bumper depan sih, sampai di bumper depan sebelah kiri doang. Sempat marah sama Baim nggak Pak? Udah dulu guys. Terima kasih ya. Merayakan ulang tahun yang ke-48, Irfan Hakim mendapatkan kejutan ulang tahun di Lembang Park Zoo. Dihadiri oleh beberapa kerabat artis dan keluarga besarnya. Ia merasa sangat bersyukur dan tak menyangka. Pasalnya di keluarganya tak pernah ada tradisi untuk memberikan kejutan ulang tahun. Presenter kondang ini juga berdoa di umur yang kian bertambah, dirinya selalu diberikan kesehatan dalam mencari rezeki untuk keluarganya itu. Selain itu, dalam waktu dekat, Irfan Hakim akan segera meluncurkan single terbarunya. Dalam lagu tersebut, ia menggambarkan seorang anak laki-laki yang harus kuat untuk menghadapi berbagai cobaan hidupnya. Lagunya itu juga dipersembahkan khusus bagi keluarga kecilnya itu. Lantas, bagaimana cara Irfan Hakim mengatur waktu antara pekerjaan di dunia entertainment dan keluarganya? 8 tahun bener, 2 tahun lagi gue 50 tahun. Aduh, orang-orang berasa tua, tapi kok gue ngerasa sih jangan memperhatikan umur. Jadi kalau orang nanya katanya rahasia awet mudanya apa, jangan ingat-ingat umur lu berapa. Jadi walaupun 48, gila gue setengah abad nih bentar lagi, tapi udah gue jalani aja, nikmati saja. Justru nggak tahu, energi gue juga tidak berkurang. Dari dulu gue selalu aktif, alhamdulillah, dan ya dikasih kesehatan itu, dan itu doa gue, mudah-mudahan dikasih kesehatan supaya bisa melakukan banyak kebaikan dan bermanfaat untuk banyak orang, seperti itu. Ada yang kesehatannya gue berharap mudah-mudahan satu hari tidak 24 jam ditambah. Karena ya itu waktu buat keluarga sih, kalau gue sih mikirnya tuh waktu buat keluarga tuh berasa banget, makin lama anak-anak itu makin gede dan lain-lain. Gue tuh yang aduh udah pada gede aja nih gitu, jadi mulai memikirkan hal-hal lain lagi, dan makanya gue juga mulai mempersiapkan bisnis-bisnis yang dimana gue tidak usah bergerak, tapi bisnisnya sudah bergerak dari sendirinya. Tapi ya gimana ceritanya, orang gue juga suka syuting, suka bekerja, suka berkesenian. Jadi kenikmatan gue, semangat gue, kebahagiaan gue adalah ketika gue bekerja. Ya itulah makanya orang-orang kurangin pekerjaan. Ya kalau kurangin istri gue juga, kalau gue lagi di rumah sakit ya gitu. Jadi karena, dan gue tuh suka kalau libur berapa hari bawaannya sakit. Jadi kalau sakit gua kerja sembuh, seperti itu. Alhamdulillah. Gue nggak pernah menganggap sebuah pencapaian, tapi alhamdulillah gue bisa bermanfaat dengan banyak orang. Salah satunya juga dengan tim YouTube gue tuh makin lama makin banyak. Sekarang baru 40 orang, tapi 40 orang tuh maksudnya itu jadi tanggung jawab gue, dan itu tuh gue berharap sih mudah-mudahan juga yakin doa dari mereka juga ada yang dikabulkan oleh Allah mengenai, karena mereka tuh kalau gue sakit tuh Pak jangan sakit, Pak jangan sakit. Gitu ya. Mereka tuh sangat khawatir sekali dengan kesehatan gue gitu. Jadi kalau gitu Pak jangan capek. Mereka tuh khawatir banget. Jadi kalau keluarga gue tuh sama istri, anak-anak, dan juga orang tua gue, saudara-saudara gue, begitu pun mertua. Nah
saudara gue yang lain adalah tim gue, yaitu keluarga gue juga, seperti itu. Ini apalagi obsesi apalagi yang pengen diraih? Ya tahu ya, gue gak pernah menjalani itu ada obsesi, ada impian, gak pernah. Gue pokoknya jalani saja apa yang dipercaya sama orang, lakukan dengan maksimal, supaya orang juga tidak sia-sia, tidak menyesal memberikan kepercayaan kepada gue. Jadi itu, dan gue pegang dari dulu, bekerja dengan hati untuk sebuah hati itu dari dulu. Jadi alhamdulillah sih sampai sekarang banyak sekali TV-TV, event-event ataupun klien-klien yang percaya sama gue dan terus mempercayakan kepada gue. Spesial adalah gue ngeluarin album single. Iya. Sosokan gue nyanyi, tapi nggak sosokan. Itu adalah curahan hati gue. Itu jadi gue kan punya tim musik juga di rumah. Jadi ada musisi, ada arranger juga. Jadi kalau gue nongkrong bisa jam 2 subuh gitu, tiba-tiba terinspirasi bikin apa. Nah itu tuh gara-gara itu kegalauan gue, kurang waktu dan keluarga, apalagi anak-anak, terutama anak laki-laki. Karena perempuan itu kan deket juga sama gue, tapi itu tuh dihandle sama bundanya. Kalau laki-laki itu kan harus ada sosok bapak di samping dia gitu. Perempuan juga sebetulnya seperti itu. Nah itu akhirnya gue curahan hati, gue nulis dijadiin lagu, suara nyanyi lu. Ya bukan gimana-gimana, tapi alhamdulillah sih dari curahan hati itu jadi sebuah karya. Itu ada mudah-mudahan bisa menjadi sebuah pesan pada anak-anak gue, bahwa apalagi laki-laki nanti juga besar akan menjadi tulang punggung keluarga, akan mempunyai tanggung jawab lebih dibanding yang lainnya, akan merasakan apa yang gue rasakan sekarang, lelahnya, capeknya, nelangsanya, tidak bisa bertemu dengan orang-orang yang kita cinta. Tapi ya itu hidup harus dijalani. Jadi di lagu itu gue ada ngomong apa, ntar kamu dewasa, terus udah gitu kamu akan merasakan lelah, sedih seperti ini, dan udah, dan kamu laki-laki udah jalani aja gitu, seperti itu. Jadi menguatkan anak laki-laki supaya menjadi laki-laki yang udah. Kemarin kan ulang tahun gue itu tanggal 15 Oktober. Tidak ada perayaan khusus, justru gue juga kemarin juga diisinya tuh di agenda gue tuh bekerja. Yang udah ulang tahun kerja aja biasa, karena emang tidak biasa merayakan juga di keluarga. Tahunya di Bandung ada kejutan besar-besaran, dapat kado kuda, poni. Terus teman-teman SMA gue udah, kan kita lulusan 93, berarti udah 30 tahun kita lulus SMA, dikumpulin. Terus teman-teman gue yang keliling dunia berkesenian, angklung dan tari gitu. Kemarin gue juga nari depan orang banyak gitu. Seru banget, alhamdulillah banyak orang yang berusaha membahagiakan gue, dan gue bahagia sekali. Sekarang ini kan banyak orang yang sayang sama AA, ngeliat banyak yang rayain juga, kemudian rezeki juga semakin lancar. Amin. Masih ada di posisi kayak gini, kayak ada nggak sih sebenarnya amalan-amalan yang sebenarnya AA itu? Nggak ngerti, yang jelas pencapaian ini, kalau tadi ada Teis Dahlia kata, kamu tuh lagi dicoba, diberikan kerjaan banyak, tidur sehari cuma 3 jam, 2 jam, itu harus disyukuri, hati-hati, itu juga ujian. Makanya gue juga tahu, makanya harus banyak istighfar. Dan juga ini pasti dari doa orang tua gue, doa anak-anak gue, bahkan doa timnya gue, doa binatang-binatang yang gue rawat, itu juga gue mah yakin banget bahwa semua makhluk hidup itu memanjatkan doa kepada yang menciptakan. Jadi dengan gue berusaha untuk memberikan manfaat kepada banyak orang, banyak makhluk hidup itu, jadi insya Allah akan ada kebaikan yang balik.